sholat kita melakukan perkara-perkara ini, Bapak Ibu semua. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa perkara di dalam sholat yang kalau kita mengerjakan perkara ini dalam sholat kita, maka sholat kita selama ini tidak sah, maka sholat kita selama ini menjadi batal dengan otomatis, karena melakukan perkara-perkara ini dalam sholat kita adalah perkara yang haram, adalah perkara yang dilarang, yang kalau kita tetap mengerjakan perkara-perkara ini dalam sholat kita, maka sholat kita selama ini tidak sah. Nah, di antara Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini, siapa yang mau tahu ya terkait dengan perkara apa saja, perbuatan apa saja, yang perbuatan ini adalah perbuatan yang haram untuk kita lakukan dalam sholat, perbuatan ini adalah perbuatan yang menyebabkan sholat kita tidak sah, sholat kita menjadi batal. Siapa yang hendak tahu, komen mau tahu, ya. Siapa yang mau tahu, komen mau tahu. Karena insya Allah pada siang hari ini kita akan bahas sekurang-kurangnya ada 8 perkara. Ya, ada 8 perkara, ada 8 perbuatan dalam sholat kita yang kalau kita kerjakan salah satu saja daripada 8 perkara ini, maka sholat kita selama ini tidak sah, sholatnya selama ini batal dan sholatnya menjadi haram ataupun berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau tahu, komen mau tahu, ya. Siapa yang mau tahu, komen mau tahu, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat ilmu, boleh tidak kita absen dulu? Boleh tidak Bapak Ibu absen dulu di kolom komentar. Live saya ini sudah sampai di kota mana saja. Barangkali mungkin sudah ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah Sulawesi, Kalimantan dan lain sebagainya. Boleh tidak Bapak Ibu komen dulu di kolom komentar sudah sampai di kota mana saja live kami ini. Sahabat-sahabat sekalian, kita masuk sekarang kepada perkara yang pertama. Ya silahkan absen dulu tuh Muratara, ya Masya Allah. Dari mana tuh Muratara, ya? Sahabat-sahabat sekalian, kita masuk sekarang kepada pembahasan yang pertama dulu. Oke, kita masuk sekarang kepada pembahasan yang pertama dulu. Perkara yang pertama yang menyebabkan sholat kita tidak sah, menyebabkan sholat kita menjadi batal adalah kita menghentikan sholat kita, Bapak Ibu, ya. Menghentikan sholat kita apabila ada orang yang memanggil kita. Ya, apabila ada orang yang memanggil kita. Siapa di antara Bapak Ibu yang ketika sholat kemudian dipanggil oleh seseorang, dia batalkan sholatnya, dia hentikan sholatnya? Siapa yang pernah, komen pernah, ya. Siapa yang pernah, komen pernah. Yang belum pernah, komen belum pernah. Misal Bapak Ibu semua, kita sedang melakukan sholat, tiba-tiba ibu kita memanggil, ayah kita memanggil, atau mungkin suami kita memanggil. Kemudian kita hentikan sholatnya. Silahkan Bapak Ibu yang pernah, coba komen pernah, ya. Yang pernah menghentikan sholatnya karena dipanggil oleh ibu, ayah, ataupun suaminya, komen pernah. Yang belum pernah, komen belum pernah. Silahkan Bapak Ibu pastikan kita komentar, ya. Pastikan kita komentar. Kahil ya, tuh belum. Alhamdulillah, ya, kalau belum pernah. Yang lain pernah atau tidak, ya, menghentikan sholat karena dipanggil oleh seseorang. Baik itu oleh ibunya, ayahnya, ataupun suaminya, atau bahkan mungkin sama tukang paket, ya. Kak Heri belum, ya. Kak Haifah belum. Masya Allah, Kak Ros belum, ya. Nah, belum pernah. Alhamdulillah banyak yang belum pernah. Alhamdulillah kalau belum pernah Bapak Ibu. Ya, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita lanjutkan, boleh tidak bantu sebarkan ilmunya, tekan tombol tanda panah, tekan tombol share-nya sekarang juga untuk bagikan live ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat, semakin banyak orang yang menerima ilmu pada kesempatan siang hari ini. Silahkan Bapak Ibu tekan tombol share-nya sekarang, ya. Tekan tombol share-nya sekarang. Tuh, Masya Allah, Kak Surni sudah membagikan live ini. Silahkan yang belum bagikan, bisa dibagikan dulu sahabat-sahabat semua, ya. Silahkan Bapak Ibu. Masya Allah, ya. Tidak ada yang membagikan, tidak jadi masalah. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita menghentikan sholat karena dipanggil oleh seseorang, dipanggil oleh ibu, dipanggil oleh ayah, atau mungkin dipanggil oleh suami, maka hukumnya adalah haram, ya. Berdosa kalau kita menghentikan sholat, sekalipun yang memanggil kita adalah ibu kita, ayah kita, atau mungkin suami kita sendiri. Kalau sholatnya sholat fardu, maka hukumnya haram untuk kita menghentikan sholatnya. Siapa yang baru tahu, komen baru tahu, ya. Siapa yang baru tahu, komen baru tahu. Masya Allah, ya. Nah, silakan sahabat-sahabat sekalian, ya. Boleh dibantu yang baru tahu, komen baru tahu, yang sudah tahu, komen sudah tahu, ya. Apa Ustadz? Kalau menghentikan sholat karena dipanggil oleh seseorang, misal dipanggil oleh ibunya, dipanggil oleh ayahnya, atau mungkin dipanggil oleh suaminya, hukumnya adalah haram kalau sholat yang kita kerjakan adalah sholat fardu. Kak Surni baru tahu, ya. Masya Allah, alhamdulillah Kak Surni, ya. Yang lain bagaimana? Kak Hilya sudah tahu Ustadz, alhamdulillah. Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana, ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, seandainya sholat yang kita lakukan adalah sholat sunnah, begitu ya. Seandainya sholat yang kita lakukan adalah sholat sunnah, maka hukumnya pun sunnah bagi kita untuk menghentikan sholatnya dan kita bersegera memenuhi panggilan daripada kedua orang tua ataupun panggilan daripada suami kita. Faham Bapak Ibu untuk nomor 1 ini? Kalau sudah faham, komen faham, ya. Kalau sudah faham untuk perkara nomor 1 ini, komen faham sahabat-sahabat semua. Masya Allah, ya. Waalaikumsalam, ya Bunda Tia. Bunda Sofi, alhamdulillah kalau sudah faham. Yuk pastikan Bapak Ibu 230 orang yang hadir ini yang sudah faham, komen faham Bapak Ibu semua. Kak Surni, ya, sudah faham, alhamdulillah. Masya Allah, ya. Kalau sudah faham, komen faham. Baru 2 orang yang faham, ya, Masya Allah. Yang lain, jika tidak keberatan, jika Bapak Ibu semua tidak keberatan, tolong bantu tap-tap layarnya dan juga tolong bantu jawab pertanyaan kami di kolom komentar, ya. Masya Allah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua.
Ya, kita masuk sekarang kepada pembahasan yang kedua. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, boleh bantu sebarkan ilmunya sekarang juga ya. Yang belum membagikan live ini, boleh tidak Bapak Ibu bagikan live ini seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Baru bergabung belum ngerti. Baik, yang baru bergabung, nanti saya coba ulang lagi ya. Nanti saya ulang lagi, kita masuk dulu sekarang kepada perkara yang kedua. Jadi Bunda Neng Nai, kita sedang membahas ada 8 perkara yang menyebabkan sholat kita tidak sah, sholatnya menjadi batal gara-gara 8 perkara ini ya. Kita masuk dulu kepada perkara yang kedua ya. Perkara yang kedua adalah kita menghentikan sholat ya. Perkara yang kedua adalah kita menghentikan salat apabila terjadi kesalahan dalam salat ya. Menghentikan salat apabila terjadi kesalahan dalam salat kita. Bapak Ibu, pernah tidak kita menghentikan salat karena kita melakukan kesalahan? Contoh Bapak Ibu sebagai suatu kesalahannya ya. Sebagai contoh kesalahannya Bapak Ibu, kita sedang melakukan salat zuhur misalnya ya. Tadi Bapak Ibu semua yang sudah melaksanakan salat zuhur misal, kita sudah masuk pada rakaat yang kedua. Di tengah-tengah rakaat yang kedua ini kita baru sadar bahwa tadi pada rakaat yang pertama kita melakukan kesalahan berupa tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, Bapak Ibu, saya izin tanya lagi. Siapa di antara Bapak Ibu yang ketika sholat pernah melakukan kesalahan seperti ini, tidak membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya? Yang pernah, coba komen pernah. Yang belum pernah, komen belum pernah, Bapak Ibu. Boleh ya dibantu di kolom komentar? Bantu jawab di kolom komentar. Silakan sahabat. Tidak pernah, Masya Allah ya. Tidak pernah, maksudnya tadi pernah. Yang lain bagaimana ya? Kak Ninin alhamdulillah tidak pernah. Yang lain pernah tidak ya? Lupa baca Al-Fatihah biasanya tuh Kak Neng Naik pernah ya? Masya Allah tidak pernah. Sri Hartini insya Allah tidak pernah, alhamdulillah. Yang lain yuk bismillah Bapak Ibu semua, kita komentar. Kita komentar Bapak Ibu semua. Yang pernah coba komen pernah, yang belum pernah komen belum pernah. Sahabat-sahabat sekalian, atau misalnya contoh kesalahan yang kedua ya. Contoh kesalahan yang kedua adalah kita melakukan kesalahan sujudnya cuma 1 kali saja ya. Sujudnya cuma 1 kali saja dalam sholat kita. Nah, pernah tidak Bapak Ibu? Sujudnya cuma 1 kali saja, kemudian kita hentikan sholatnya karena kita melakukan kesalahan seperti ini. Yang pernah coba komen pernah, yang belum pernah komen belum pernah. Sahabat-sahabat sekalian ya, apabila ini terjadi kepada kita semua, kita melakukan kesalahan seperti ini dalam sholat kita, maka kira-kira apa yang mesti kita lakukan Bapak Ibu? Haruskah kita meneruskan sholat kita, melanjutkan sholat kita tanpa memperdulikan kesalahan yang kita lakukan? Ataukah justru kita akan memilih untuk menghentikan sholat kitanya dulu, kemudian kita ulang lagi sholatnya dari awal? Yang memilih menghentikan sholat boleh komentar A, yang memilih meneruskan sholat coba komentar B Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lupa rakaat mohon ditunggu, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Silakan Bapak Ibu, kalau kita melakukan kesalahan seperti ini dalam sholat kita, haruskah kita memilih A menghentikan sholat kemudian diulang lagi dari awal, ataukah B kita teruskan sholat kita? Masya Allah. B. Lanjut sujud sahwi. Nah, baik, nanti kita bahas ya terkait dengan sujud sahwi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita bahas, boleh tidak bantu sebarkan ilmunya dulu ya. Bantu sebarkan ilmunya dulu. Caranya dengan tekan tombol share yang ada di pojok kanan bawah sini. Silahkan Bapak Ibu tekan tombol share sebanyak-banyaknya. Masya Allah tuh ya. Silahkan yang belum share bisa share. Alhamdulillah baru 5 orang yang membagikan. Padahal kita sudah ada 573 orang yang hadir. Nah, Kak Shanti, Kak Wati itu membagikannya live-nya berkali-kali. Kak Ajat ya, Kak Wati membagikan live, Masya Allah. Kak Fatia M membagikan live. Kak Nami membagikan. Silahkan sahabat-sahabat sekalian. Yang belum membagikan, yuk bagikan sekarang juga. Yang belum membagikan, bisa dibagikan sekarang juga sahabat-sahabat sekalian. Karena kita akan detailkan bagaimana sih hukum menghentikan sholat karena melakukan kesalahan dalam sholat. Apakah boleh ataukah tidak? Silahkan sahabat sekalian, bantu kami ya, sebarkan ilmunya sekarang juga. Oke Bapak Ibu semua, seandainya kita melakukan kesalahan seperti ini dalam sholat berupa tidak membaca Fatihah, sujudnya cuma 1 kali, kemudian kita memilih meneruskan sholat, maka kalau kita teruskan sholatnya, sholat kita menjadi tidak sah Bapak Ibu. Kenapa Ustaz tidak sah? Karena kita sholat tidak membaca Fatihah. Karena kita sholat sujudnya cuma 1 kali. Nabi sampaikan Bapak Ibu, la sholata liman la yaqra bi Fatihah au kama qala. Tidak sah sholat seseorang yang dia tidak membaca Fatihah dalam sholatnya. Faham tidak Bapak Ibu? Asal meneruskan sholat maka sholatnya tidak sah karena kita meninggalkan rukun daripada sholat. Kalau misalnya kita menghentikan sholat, padahal kita melakukan kesalahan, begitu ya, karena melakukan kesalahan, kita hentikan sholatnya, maka menghentikan sholat, hukumnya adalah haram. Berdosa kalau kita menghentikan sholat, sekalipun kita melakukan kesalahan. Faham tidak Bapak Ibu untuk kedua hukum ini? Ya, kalau sudah faham, coba komen faham. Ya, kalau sudah faham, komen faham Bapak Ibu semua. Nah, kalau tidak membaca Fatihah memang iya Ustadz, Masya Allah ya. Nanti kita bahas yang lupa rokat. Tolong kita fokus dulu Bapak Ibu kepada pembahasan yang sedang kita bahas ini ya. Karena kesalahan yang kita lakukan dalam sholat, kalau kita teruskan sholatnya tidak sah, kalau kita hentikan sholatnya maka haram ataupun berdosa. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tolong bantu tap-tap layarnya. Boleh tidak Bapak Ibu kita gunakan jari kita ini untuk tap-tap layar ya. Untuk tap-tap layar Bapak Ibu semua.
Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita menghentikan sholat, hukumnya haram. Kalau kita teruskan sholat, maka sholatnya tidak sah. Maka apa yang mesti kita lakukan, Ustaz? Ya, maka apa yang mesti kita lakukan, Ustaz, jika kita melakukan kesalahan dalam sholat? Oke, Bapak Ibu. Apabila kita melakukan kesalahan seperti ini, maka perhatikan dua rumus ini, Bapak Ibu. Ya, perhatikan dua rumus ini, Bapak Ibu semua. Rumus yang pertama, adakah kita melakukan kesalahan dan kita mengingat bahwa kita melakukan kesalahan, adakah pada posisi yang sama ataukah justru ada pada posisi yang berbeda? Bapak Ibu semua ya, perhatikan dua rumus ini, perhatikan dua kondisi ini. Posisi yang sama maksudnya bagaimana, Ustadz? Misal Bapak Ibu, kita coba bayangkan ya, kita sedang melakukan sholat, sudah masuk kepada rakaat yang kedua. Posisi kita sedang membaca Al-Fatihah di rakaat yang kedua. Di tengah-tengah membaca Fatihah rakaat yang kedua, kita baru sadar bahwa pada rakaat yang pertama tadi kita melakukan apa? Kita melakukan kesalahan berupa tidak membaca surat Fatihah. Kesalahan yang kita lakukan pada rakaat yang pertama dengan kita mengingat kesalahan ini ada pada posisi yang sama. Seandainya posisinya sama seperti ini, maka yang mesti kita lakukan adalah kita teruskan sholatnya, lanjutkan sholatnya. Setelah kita teruskan sholat, Bapak Ibu, langkah selanjutnya adalah kita jadikan rakaat yang kedua ini sebagai rakaat yang pertama. Artinya, rakaat yang pertama tadi ini, yang tadi kita melakukan kesalahan di sini tidak membaca Fatihah, tidak kita hitung sebagai satu rakaat, Bapak Ibu semua. Faham tidak Bapak Ibu? Faham tidak Bapak Ibu untuk posisi yang sama? Kalau sudah faham, komen faham ya. Kalau sudah faham untuk posisi yang sama, komen faham. Tuh Kak Mami Ai sudah faham, Masya Allah ya. Yang lain sudah faham atau belum Bapak Ibu ya? Kalau sudah faham, boleh komen faham. Pastikan 300 orang yang hadir ini kita faham semuanya ya, Masya Allah. Kak Nafta sudah faham, Kak Fahmiyati Mia sudah faham. Yuk, yang lain sudah faham atau belum? Yang lain sudah faham atau belum Bapak Ibu semua ya, Masya Allah. Oke, sekarang kita masuk kepada perkara yang selanjutnya, yakni posisi yang berbeda. Bapak, Ibu, ya kita bayangkan lagi. Sekarang kita sedang melakukan sholat nih. Sholatnya sudah di rakaat yang kedua, posisi sama sedang membaca surat Fatihah. Di tengah membaca Fatihah di rakaat yang kedua ini, kita baru sadar bahwa tadi pada rakaat yang pertama, kita sujudnya cuma satu kali. Ya, sujudnya cuma satu kali saja. Kesalahan yang kita lakukan dengan posisi kita mengingat bahwa kita melakukan kesalahan ada pada posisi yang berbeda. Ya, kalau posisi berbeda seperti ini, maka yang mesti kita lakukan adalah kita segera kembali, Bapak Ibu. Ya, kita wajib segera kembali. Dalam contoh kasus ini, Bapak Ibu, ya, ketika kita membaca Fatihah di sini, begitu kita ingat, oh tadi rakaat pertama sujudnya cuma satu kali, langsung ambil posisi sujud, ya, untuk menggantikan sujud yang tadi kita tinggalkan pada rakaat yang pertama tadi. Sujudnya berapa kali, Ustadz? Sujudnya cukup satu kali saja untuk menggantikan sujud yang tadi kita tinggalkan pada rakaat yang pertama. Setelah sujudnya selesai, maka Bapak Ibu bisa langsung ambil posisi berdiri lagi untuk melanjutkan bacaan Al-Fatihahnya. Paham tidak, Bapak Ibu, untuk posisi yang berbeda? Kalau sudah paham untuk posisi yang berbeda, coba komen faham ya. Yang sudah faham untuk posisi yang berbeda, pastikan kita komen faham Bapak Ibu semua ya. Kalau posisi sama, teruskan sholatnya. Kalau posisi yang berbeda, langsung segera kembali kepada posisi yang tadi kita tinggalkan ya. Masya Allah. Baik sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga. Boleh tidak Bapak Ibu tulis angka 3 di kolom komentarnya ya. Boleh tidak Bapak Ibu tulis di kolom komentarnya angka 3. Masya Allah. Ya, silakan tulis angka 3 di kolom komentarnya. Nah, silakan Bapak Ibu tulis angka 3. Terima kasih Kak Mami Ai ya, Masya Allah. Terima kasih Kak Mami Ai atas mawarnya. Nah, Kak Desi Nasution, pilih 3, pilih 3. Coba komen angka 3 Bapak Ibu semua. Kita pastikan dulu semua komen angka 3 karena kita akan masuk kepada pembahasan nomor 3 ya, Masya Allah. Nah, Kak Husnul Roza ya, Masya Allah. Nah, semangat banget ini Kak Surni ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian sambil menyimak, sambil tap-tap layar ya. Sambil tap-tap layar, silakan sahabat-sahabat sekalian bisa kita gunakan tangan kita ini untuk tap-tap layar agar semakin banyak orang-orang yang melihat. Perkara yang ketiga adalah kita ragu-ragu pada niat ya, ragu-ragu pada jumlah rakaat. Nah, Bapak Ibu semua, ragu-ragu pada jumlah rakaat ketika sholat adalah perkara yang bisa menyebabkan sholat kita tidak sah kalau kita salah memilih. Nah, ya Bapak Ibu, pernah tidak ketika sholat kita muncul keraguan-raguan dalam jumlah rakaat kita? Siapa yang pernah mengalami? Komen pernah. Dan siapa yang sering mengalami ragu-ragu pada jumlah rakaatnya? Komen sering, Bapak Ibu. Misal, Bapak Ibu ya, kita sholat nih di rakaat sholat subuh ataupun sholat zuhur tadi. Kita sholat zuhur, tiba-tiba muncul keraguan-raguan. Aduh, tadi saya rakaat yang ketiga atau di rakaat yang keempat ya. 3, 4. Siapa yang sering komen sering? Yang pernah komen pernah. Oh, Masya Allah. Kak Bashiro pernah ya. Kak Novie ya sering saya pernah ragu-ragu. Masya Allah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yuk sambil tap-tap layar, sambil sebar-sebarkan ilmunya, kita lanjutkan pembahasan ini. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, seandainya kita ragu-ragu pada jumlah rakaat seperti ini, biasanya kita memilih bilangan yang mana? Akankah kita memilih angka 3 ini, memilih rakaat yang ketiga, ataukah kita memilih bilangan yang keempat? Yang pilih 3, coba komen
komentar A. Yang pilih 4, coba komentar B. Ustadz, aku mah kadang-kadang pilih 3, kadang-kadang pilih 4. Aku golongan AB, Ustadz. Nah, silakan Bapak Ibu. Kalau misalnya A, komen A. Kalau pilih B, komen B. Kalau misalnya kadang-kadang pilih 3, kadang-kadang pilih 4, coba komen A, B, Bapak Ibu semua. Ya, sahabat-sahabat sekalian, seandainya kita ragu-ragu pada jumlah rakaat seperti ini, kemudian kita memilih bilangan yang banyak, memilih poin B ini, maka sholat kita selama ini tidak sah. Sholat kita menjadi batal karena kita melakukan kesalahan, salah dalam memilih. Nah, siapa yang baru tahu, komen baru tahu. Ya, siapa yang baru tahu, komen baru tahu. Nah, sahabat-sahabat ilmu, kalau kita ragu-ragu pada jumlah rakaat seperti ini, maka yang mesti kita lakukan adalah kita wajib hukumnya untuk memilih bilangan yang sedikit. Nah, Bapak Ibu semua ya, kita wajib memilih angka yang sedikit ketika ragu-ragu pada jumlah rakaat ya. Baru setelah itu Bapak Ibu, kita bisa sempurnakan dengan sujud sahwi di akhir rakaat kita. Begitu ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita memilih bilangan yang banyak ya, memilih bilangan yang 4 ini, memilih poin B ini, salat kita tidak sah karena kita sudah salah dalam memilih. Faham Bapak Ibu untuk nomor 3 ini? Kalau sudah faham, komen faham ya. Kalau sudah faham, komen faham Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Pastikan kita komen Bapak Ibu kalau sudah faham. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan terkait seputar sujud sahwi, seputar salat, dan juga seputar yang lainnya, bisa nanti kita tanyakan di dalam grup. Insya Allah kita akan bahas satu persatu nanti di dalam grupnya, ya, insya Allah. Baik, sahabat-sahabat ilmu, kita masuk kepada pembahasan yang keempat, oke? Perkara yang keempat yang menyebabkan sholat kita tidak sah, sholatnya menjadi batal, adalah kita ragu-ragu pada apa? Ragu-ragu hendak meneruskan sholat atau membatalkan sholat. Ya, Bapak Ibu semua, ragu-ragu haruskah kita teruskan sholat ataukah kita harus batalkan sholat? Oh, Bapak Ibu semua. Ya, siapa yang ketika sholatnya ragu-ragu seperti ini, batalin, jangan, terusin, jangan, coba komen Bapak Ibu. Ya, coba komen pernah. Contoh misal Bapak Ibu, kita sholat, tiba-tiba perut kita sakit, perut kita ini mules. Karena perut mules, kita harus segera pergi ke kamar mandi, kita harus segera pergi ke toilet untuk menunaikan hajat kita. Nah, siapa yang pernah seperti ini Bapak Ibu? Ragu-ragu, dia di tengah-tengah sholat, teruskan, jangan. Nah, ya. Nah, Kak Tere sudah kita bahas tadi ya. Nah, kalau ragu-ragu 3434, pilih bilangan yang sedikit. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau ragu-ragu seperti ini, teruskan, jangan, maka kalau kita biarkan keragu-raguan ini, sholat kita sebetulnya menjadi auto batal, Bapak Ibu semua. Sholat kita menjadi auto batal, sholatnya batal secara otomatis. Maka Bapak Ibu, jangan biarkan keragu-raguan seperti ini menggerogoti sholat kita. Teruskan, jangan ya. Kalau kita biarkan, sholatnya batal. Nah, sahabat-sahabat sekalian, seandainya ini terjadi kepada kita semua, maka yang mesti kita lakukan adalah kita hilangkan keragu-raguan ini. Bagaimana caranya Ustaz menghilangkan keraguan-raguan? Cara menghilangkan keraguan-raguan adalah kita harus datangkan keyakinan dalam hati kita, kemudian kita ambil keputusan Bapak Ibu ya. Ambil keputusan dengan cepat, ambil keputusan dengan segera Bapak Ibu. Keputusannya apakah kita mau teruskan sholat ataukah kita mau batalkan sholat ya. Kalau kita mau teruskan sholat, silahkan teruskan sholatnya. Kalau kita dirasa masih mampu untuk meneruskannya, masih dirasa mampu untuk menahannya. Tetapi kalau misalnya kita ingin membatalkan sholatnya, ingin segera pergi ke toiletnya, silahkan Bapak Ibu bisa dibatalkan sholatnya dan kita bergegas pergi ke toilet untuk menunaikan hajat kita. Baru setelah kita selesai daripada toilet, kita ambil wudhu lagi dari awal dan kita sholat lagi seperti biasa dari awal. Faham tidak Bapak Ibu untuk perkara nomor 4 ini? Ya, faham tidak Bapak Ibu untuk perkara nomor 4 ini? Kalau sudah faham, coba komen faham ya. Kalau sudah faham, komen faham sahabat-sahabat semua untuk nomor 4 ini ya. Silahkan. Kalau sudah faham, komen faham. Masya Allah. Ya, KNRR sudah faham. Yang lain bagaimana? Sudah faham atau belum ya? Yang lain sudah faham atau belum bunda-bunda semua ini ya? Kasurni terusin. Boleh Kasurni ya. Kalau nahan kentut batal enggak Ustadz? Oke, nanti coba jelaskan. Coba yang lain sudah faham dulu belum? Sudah faham dulu belum Bapak Ibu untuk perkara ini ya? Kita akan coba jelaskan sekarang nih. Ustadz, menahan kentut dalam sholat bagaimana? Ya, menahan kentut dalam sholat hukumnya adalah makruh bunda. Tidak sampai membatalkan sholat kita. Terkecuali kalau kentutnya itu sampai lepas, sampai keluar. Baik keluarnya itu dengan suara ataupun keluar hanya anginnya saja. Kalau sudah keluar maka batal sholatnya. Kalau hanya menahan saja hukumnya adalah makruh. Faham tidak bunda? Siapa tadi yang bertanya ya? Faham tidak bunda Ninin? Ya bunda Ninin faham tidak? Kalau sudah faham, coba komen faham bunda-bunda semua. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk kepada perkara yang selanjutnya ya. Kita masuk kepada perkara yang nomor 5. Silakan Bapak Ibu tulis angka 5 di kolom komentar ya. Tulis angka 5 di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu ya. Kalau tidak keberatan, tulis angka 5 di kolom komentar dan juga bantu tap-tap layarnya lagi Bapak Ibu ya. Bantu tap-tap layarnya lagi dan juga bantu sebar-sebarkan ilmunya, bantu share. Bantu share sahabat-sahabat sekalian ya. Masya Allah, sebagai bentuk apa? Bentuk kita mendukung majelis ilmu ini, bentuk kita semangat dalam menimba ilmu pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada perkara
perkara yang kelima. Perkara yang kelima adalah kita ragu-ragu pada niat sholat kita, ya. Ragu-ragu pada niat sholat di tengah-tengah sholat. Contoh Bapak Ibu, contoh. Kita tadi melakukan sholat zuhur, betul tidak, ya? Tadi kita sudah melakukan sholat zuhur. Di tengah-tengah sholat zuhur yang kita lakukan, sudah masuk nih kepada rakaat yang kedua. Tiba-tiba muncul keraguan-raguan dalam hati kita. Aduh, tadi niatnya zuhur atau asar ya? Niatnya tadi zuhur atau asar ya? Ragu-ragu seperti ini dalam niat sholatnya. Siapa yang pernah mengalami? Coba komen pernah, ya. Siapa yang pernah mengalami ragu-ragu pada niat di tengah-tengah sholat seperti ini? Coba komen pernah. Bapak Ibu ya, yang pernah coba komen pernah, yang belum pernah komen belum pernah. Oke, Bapak Ibu ya, Kak Mulyati, saya pernah ya ragu-ragu di tengah-tengah niat sholat seperti ini. Kak Iis pernah, Kak NRR pernah. Yang lain pernah atau tidak? Tuh, sudah ada 3 orang yang pernah. Yang belum pernah ada 3, tidak, coba komen. Yang belum pernah coba komen belum pernah ya. Sahabat-sahabat sekalian, ya, seandainya ini terjadi kepada kita, gitu ya, ragu-ragu pada niat di tengah-tengah sholat, maka mestinya apa yang harus kita lakukan? Ya, haruskah kita meneruskan sholatnya tanpa kita pedulikan ya ragu-ragu pada niat ini? Ya, haruskah kita teruskan sholat? Atau haruskah kita menghentikan dulu sholat kita, kemudian kita ulang lagi sholatnya dari awal? Coba Bapak Ibu bantu jawab di kolom komentar. Memilih menghentikan sholat, coba komentar A. Yang memilih meneruskan sholat, coba komentar B. Ustadz, aku kan golongan AB aja Ustadz, aku lihat situasi aja Ustadz. Kalau lagi buru-buru, saya akan teruskan sholat. Kalau lagi slow, saya akan hentikan sholatnya. Nah, silahkan Bapak Ibu semua ya. Ulang lagi, aku mengulang Ustadz, ulangi niatnya. Mpok Cihya ya. Yang lain bagaimana nih? Yang lain bagaimana? Ragu-ragunya di tengah-tengah sholat Bapak Ibu. Ragu-ragu pada niatnya di tengah-tengah sholat. Teruskan sholatnya, Masya Allah, ulang. Baik, yang lain bagaimana? Ulangi lagi. Baik, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sahabat-sahabat ilmu, sebelum kita detailkan untuk pembahasan nomor 5 ini, boleh tidak Bapak Ibu bantu sebarkan ilmunya lagi, ya. Tekan lagi tombol share-nya. Alhamdulillah tuh sudah 60 kali yang membagikan. Yuk Bapak Ibu semua, kita pastikan ada 275 orang yang hadir ini, kita sebarkan ilmunya sekarang, ya. Kita share secara serentak ya. Kita hitung 1, 2, 3. Bapak Ibu silahkan. Silahkan bagikan live ini. Bagikan live ini silahkan Bapak Ibu. Kita capai kepada 100 membagikan. Silahkan, Masya Allah tuh 73 yang membagikan ya. Silahkan Bapak Ibu bagikan live ini. Bagikan live ini sekarang juga. Masya Allah ya. Bagikan. Ulang tapi bagikan ya, silakan. Nah, sahabat-sahabat ilmu, sambil tap-tap layar, kita jelaskan lagi. Meneruskan sholat karena ragu-ragu, ya. Meneruskan sholatnya padahal dalam keadaan ragu-ragu, maka sholatnya tidak sah karena kita harus yakin ketika melakukan sholat itu, ya. Kalau sholatnya ragu-ragu, maka sholatnya tidak sah, Bapak Ibu. Kita sholat harus dalam keadaan yakin, tidak boleh dalam keadaan ragu-ragu. Kalau diteruskan, tetap kekeh diteruskan, sholatnya tidak sah, Bapak Ibu semua, ya. Ustadz, kalau misalnya tidak boleh meneruskan sholat, bagaimana poinnya ini? Bapak Ibu semua ya. Kalau kita hentikan sholatnya karena ragu-ragu pada niat, maka sholat kita adalah haram. Berdosa kalau kita menghentikan sholat, kalau hanya sebatas ragu-ragu pada niat yang kita ucapkan, apalagi ragu-ragunya di tengah-tengah niat sholat, ya, di tengah-tengah sholat Bapak Ibu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, untuk solusinya adalah, ya, untuk jalan keluarnya adalah kita wajib yakin dengan segera, ya. Kita hilangkan keraguan-raguan ini dengan cara mendatangkan keyakinan dengan cepat, keyakinan dengan segera dalam hati kita. Nah, gitu ya. Yakinkan hati kita, yakinkan niat kita bahwa apa yang sedang kita lakukan adalah niat sholat zuhur dan bukan niat sholat asar. Setelah kita yakin hatinya, setelah yakin niatnya, Bapak Ibu teruskan sholatnya, lanjutkan sholatnya tanpa perlu harus menghentikan sholatnya. Faham tidak Bapak Ibu? Ya, faham tidak Bapak Ibu? Kalau hanya sebatas ragu-ragu pada niat mah, cukup kita datangkan keyakinan saja dalam hati kita. Kemudian teruskan lagi sholatnya tanpa perlu kita mengulangnya lagi dari awal. Faham tidak Bapak Ibu? Masya Allah ya. Kalau sudah faham, komen faham. Ya, kalau sudah faham, komen faham. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Nel ya kurang faham. Enggak mengulang ya Ustaz, enggak Kak Ninin ya. Kak Ninin enggak perlu mengulang. Cukup diyakinkan saja niatnya, diyakinkan saja hatinya bahwa apa yang sedang Bunda lakukan adalah sholat zuhur dan bukan niat sholat asar. Setelah yakin dalam hatinya, diteruskan saja sholatnya. Terkecuali kalau Bunda Ninin ini ataupun bunda-bunda yang lainnya betul-betul yakin salah ya. Kalau kita yakin salah pada niatnya, maka kita bisa mengulang lagi sholatnya. Begitu Bunda ya. Faham ya? Nah, kita masuk sekarang kepada pembahasan nomor 6 kalau sudah faham. Oke, kita masuk kepada pembahasan nomor 6. Coba Bapak Ibu tulis di kolom komentarnya angka 6 lagi ya. Tulis angka 6 di kolom komentar karena kita akan bahas perkara selanjutnya, yakni perkara yang ke-6. Yuk silahkan Bapak Ibu tulis angka 6 di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh tidak bantu lagi tap-tap layarnya ya. Bantu lagi tap-tap layarnya. Alhamdulillah tuh sudah 6,5K yang tap-tap layar. Kita ingin targetkan lope-lopenya sampai kepada 30K saja, bisa tidak ya? Sampai kepada 30K Bapak Ibu. Kita butuh bantuan Bapak Ibu semua. Kita butuh pertolongan Bapak Ibu semua untuk sebarkan ilmu ini, untuk bantu tap dengan cara tap-tap layarnya.
Ya, silakan Bapak Ibu support kami, dukung ilmu ini, ya, ilmu majelis ilmu ini dengan tap-tap layar sebanyak-banyaknya dan juga tekan share-share-nya. Oke, Bapak Ibu, perkara yang keenam adalah kita melakukan kesalahan, ya. Kita melakukan kesalahan pada takbiratul ihram. Nah, Bapak Ibu ya, melakukan kesalahan pada takbiratul ihram, sahabat semua. Misal Bapak Ibu semua, kita melakukan kesalahan pada takbiratul ihram itu, contohnya bagaimana Ustadz? Contohnya adalah kita membaca panjang pada bacaan hamzahnya, ya. Kita baca panjang pada bacaan hamzahnya, dipanjangkan bacaan hamzahnya 2 harokat, mengucapkan takbirnya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pernah menemukan tidak Bapak Ibu yang ketika takbir hamzahnya panjang 2 harokat seperti tadi? Ya, pernah menemukan tidak Bapak Ibu? Kalau pernah menemukan, komen pernah menemukan gitu ya. Kalau pernah menemukan barangkali di masjidnya, di musolanya begitu ya. Atau mungkin justru kita yang ketika takbir hamzahnya dibaca panjang seperti tadi. Ada tidak? Tidak Ustadz ya, Masya Allah. Nah, Kak Ninin tidak pernah menemukan. Yang lain pernah tidak ya menemukan? Yang lain pernah tidak menemukan? Kalau pernah coba komen pernah ya. Kalau pernah coba komen pernah. Baik sahabat-sahabat sekalian, seandainya kita memanjangkan bacaan hamzah pada kalimat takbir kita, takbirnya kita baca seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka salat kita sudah tidak sah karena kita tidak memenuhi syarat sah daripada takbiratul ihram. Sahabat ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat takbir itu maknanya adalah Allah Maha Besar, ya. Kalimat takbir maknanya adalah Allah Maha Besar. Betul tidak? Ya, Allah Maha Besar. Tapi kalau kita panjangkan hamzahnya 2 harokat saja, Allah, Allah, seperti itu saja, maka kita sudah merubah makna daripada kalimat takbir. Allah artinya adalah apakah Allah Maha Besar. Tuh Bapak Ibu semua, berbahaya tidak? Kalau kita panjangkan hamzahnya 2 harokat saja, maka maknanya adalah apakah Allah itu Maha Besar. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dirasa berbahaya tidak ya? Dirasa berbahaya tidak kalau kita panjangkan hamzahnya dalam bacaan takbir kita 2 harokat saja kita baca seperti itu, Allah, maka maknanya adalah apakah Allah Maha Besar, seolah-olah kita ini meragukan akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semua ya. Faham Ibu, Bapak untuk nomor 6 ini? Kalau sudah faham, komen faham ya. Kalau sudah faham, komen faham Bapak Ibu semua. Masya Allah ya, sudah faham Bapak Ibu? Kalau sudah faham, yuk komen faham. Baik sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kita masuk lagi kepada nomor 7 ya. Kita masuk kepada nomor 7. Kesalahan nomor 7 yang biasa kita lakukan yang menyebabkan sholat kita tidak sah, sholat kita menjadi batal adalah kita melakukan kesalahan pada niat ya. Kesalahan pada niat sholat bisa menyebabkan sholat kita tidak sah. Bapak Ibu ya, ketika berbicara masalah niat sholat ya, ketika berbicara masalah niat sholat, ternyata niat sholat itu ada pada 3 jenis sholat. Yang pertama ada niat sholat pada sholat fardu, ada niat sholat pada sholat sunnah yang berwaktu, dan yang ketiga ada niat sholat pada sholat sunnah yang tanpa waktu. Nah Bapak Ibu ya, sahabat-sahabat sekalian, niat sholat pada sholat fardu setidaknya sekurang-kurangnya ada 3 hal yang harus kita ucapkan. Pada sholat sunnah berwaktu ada 2 hal, dan sholat sunnah tanpa waktu ini cukup 1 hal saja ya. Ustadz, sholat sunnah berwaktu contohnya apa? Contohnya sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, qobliyah, ba'diyah, dan lain sebagainya. Adapun sholat sunnah tanpa waktu contohnya adalah sholat sunnah taubat, sholat sunnah mutlak. Nah Bapak Ibu, sambil tap-tap layar, sambil bantu sebarkan ilmunya lagi. Bapak Ibu, niat sholat pada sholat fardu, maka niatnya seperti ini. Saya berniat atau aku berniat melakukan sholat fardu. Ya, sholat fardu zuhur, sholat fardu asar. Nah, kalau sholat sunnah berwaktu, niatnya macam mana Ustadz? Niatnya seperti ini Bapak Ibu. Saya berniat melakukan sholat duha. Tanpa kita sebutkan sunnahnya pun, niat sholat duha kita insya Allah sudah sah. Kemudian sholat sunnah tanpa waktu, contohnya niatnya seperti ini Bapak Ibu ya. Saya berniat melakukan sholat. Tanpa kita sebutkan sunnahnya dan juga taubatnya, insya Allah niat sholat taubat kita sudah sah. Faham tidak Bapak Ibu semua? Faham belum Bapak Ibu untuk ketiga jenis sholat ini ya? Kalau sudah faham untuk ketiga jenis niat sholat ini, komen faham ya. Kalau sudah faham untuk ketiga jenis sholat ini, komen faham Bapak Ibu semua. Saya izin bertanya kepada Bapak Ibu, coba tolong jawab di kolom komentar Bapak Ibu semua ya. Tolong jawab di kolom komentar Bapak Ibu. Siapa di sini yang ketika sholat fardu selalu menyatakan fardu dalam sholatnya? Coba komen A ya. Yang selalu menyatakan fardu dalam niatnya, coba komen A. Dan siapa yang tidak menyatakan fardu dalam niatnya, coba komentar B. Yang kadang-kadang menyatakan, kadang-kadang tidak, coba komen A, B Bapak Ibu semua.
Masya Allah ya. Sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mengetahui Bapak Ibu, kalau kita tidak menyatakan fardu dalam niat salat fardu kita, maka salat kita selama ini tidak sah, salatnya menjadi batal. Kenapa Ustadz? Karena kalau kita tidak menyatakan fardu dalam niat salat fardu kita, niat salatnya berarti tertukar dengan niat salat sunnah yang berwaktu ini, ya. Bapak Ibu, niat salat ini tempatnya di dalam hati. Kalau misalnya Bapak Ibu mau melafalkan niatnya dalam lisan, disilahkan Bapak Ibu, insya Allah tidak menjadi masalah. Bapak Ibu semua ya. Karena dalam kitab Safinatun Najah disebutkan melafalkan niat hukumnya adalah sunnah. Begitu Bapak Ibu. Faham untuk nomor 7 ini? Kalau sudah faham, coba komen faham ya. Kalau sudah faham untuk nomor 7 ini, coba komen faham Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Sekarang kita masuk kepada poin yang ke-8 ya. Silahkan Bapak Ibu bisa tulis angka 8 di kolom komentarnya. Dan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan seputar masalah sholat ya, seputar fikih ataupun seputar apapun yang lainnya yang belum difahami, silahkan nanti bisa kita tanyakan bareng-bareng di dalam grup insya Allah. Silahkan ya. Silahkan sahabat-sahabat sekalian. Oke, kita masuk kepada perkara yang ke-8 ya. Perkara yang ke-8 yang menyebabkan sholat kita tidak sah adalah kita menggantungkan niat Bapak Ibu ya. Kita menggantungkan niat, mengaitkan niat sholat kita dengan sesuatu yang ada di luar sholat ya. Mengaitkan niat sholat kita dengan sesuatu yang ada di luar sholat, dengan kejadian, kondisi ya, dan lain sebagainya yang ada di luar sholat. Contoh Bapak Ibu semua, contoh ya. Ketika kita mau melakukan sholat, kita gantung niat seperti ini ya. Aku mau sholat ya. Kalau nanti suami aku pulang ya, kalau suami nanti aku pulang, aku nanti akan bukakan pintu, akan aku bukakan pintunya. Nah, kemudian yang kedua, contoh menggantung niat. Kalau anak saya jatuh, ya, kalau anak saya jatuh, maka akan segera saya tolong, akan segera saya gendong. Nah, sahabat-sahabat sekalian, menggantungkan niat ini, ya, bisa dilakukan ternyata sebelum kita sholat, ataupun bahkan bisa terjadi di tengah-tengah kita melakukan sholat. Menggantung niat ini pun bisa saja terjadi, ya. Contoh menggantung niat sebelum sholat seperti ini, Bapak Ibu. Aku mau sholat dulu, ya, sambil menunggu suami saya pulang, saya mau sholat. Kalau nanti suami saya pulang, aku akan bukakan pintu. Padahal dia sebelum sholat, dia belum melakukan sholat, tetapi dia sudah melakukan niat seperti itu. Pernah tidak Bapak Ibu menggantungkan niat seperti ini ya? Kalau pernah, coba komen pernah. Atau misalnya di tengah-tengah sholat, Bapak Ibu ya, di tengah-tengah sholat ya, kita melihat anak kita lari-lari ke sana ke sini karena kita khawatir anak kita jatuh, khawatir anak kita ini terpeleset, maka muncullah keinginan dalam hati kita, seandainya nanti anak saya jatuh, maka saya akan segera tolong, akan segera saya gendong. Itu namanya menggantung niat di tengah-tengah sholat, mengaitkan niat sholat kita dengan sesuatu yang ada di luar sholat. Nah, sahabat-sahabat ilmu ya, kalau kita menggantungkan niat sebelum sholat seperti tadi, maka sholatnya tidak sah. Dan kalau kita gantungkan niat di tengah-tengah sholat, ada keinginan ya, keinginan ataupun niat yang lain dalam sholat kita, maka sholat kita menjadi batal ya. Sahabat-sahabat sekalian, maka hukumnya adalah tidak sah sholatnya menjadi batal kalau kita menggantungkan niat. Maka solusinya Bapak Ibu, jangan pernah kita menggantungkan niat sholat kita dengan sesuatu yang ada di luar sholat, dengan kedatangan tukang paket, kedatangan suami, dengan kedatangan hujan dan lain sebagainya. Jangan sekali-kali menggantungkan niat sholat kita. Faham tidak Bapak Ibu untuk nomor 8 ini? Kalau sudah faham, coba pastikan kita komen faham ya. Kalau sudah faham untuk nomor 8 ini, coba komen faham sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, Masya Allah. Kalau sudah faham, komen faham. Kalau belum faham, komen belum faham. Oke, Bapak Ibu semua. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kira-kira Bapak Ibu bermanfaat tidak live kita ini ya? Bapak Ibu merasakan manfaat tidak kira-kira live ini? Bapak Ibu mendapatkan ilmu tidak? Kalau dirasa bermanfaat, coba komen bermanfaat ya. Kalau dirasa bermanfaat, coba komen bermanfaat sahabat-sahabat sekalian ya. Kalau dirasa bermanfaat, coba komen bermanfaat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dirasa bermanfaat, yuk bismillah Bapak Ibu, boleh tidak sebarkan ilmunya lagi ya. Disebarkan ilmunya lagi, dibantu tap-tap layarnya lagi Bapak Ibu ya. Kalau dirasa bermanfaat, Bapak Ibu mendapatkan kebaikan, boleh tidak Bapak Ibu semua bantu lagi tap-tap layarnya dan juga bantu sebarkan ilmunya lagi ya. Silahkan sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah kita tidak akan rugi untuk tap-tap layar. Kita tidak akan rugi untuk membagikan ilmu ini ya. Insya Allah kita pun mendapatkan kebaikan, malah yang ada kita mendapatkan kebaikan. Oke Bapak Ibu semua, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan lagi pembahasannya kepada perkara selanjutnya.
Ya, kita masuk kepada 5 perkara yang makruh Bapak Ibu, ya. Kita masuk kepada 5 perkara yang makruh dalam sholat. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ya. Ada 5 perkara yang makruh dalam sholat kita. Siapa yang mau tahu 5 perkara makruh dalam sholat? Coba komen mau tahu, ya. Siapa yang mau tahu, komen mau tahu. Bapak Ibu, ya. Kita jelaskan dulu nih definisi makruh. Mana tadi video lagi, ya. Bapak Ibu, kita jelaskan definisi makruh. Makruh itu Bapak Ibu adalah suatu perbuatan, ya. Suatu perkara yang kalau kita tinggalkan perkara makruh ini, tidak kita kerjakan perkara makruh ini, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Nabi mengingatkan kepada kita semua, barang siapa yang ketika sholat, ya, pahala sholat orang itu ternyata berbeda-beda. Di antara mereka ada yang pahala sholatnya itu cuma 1/9 saja, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4. Bahkan tidak sedikit daripada mereka yang pahala sholatnya itu, ya, mereka tidak mendapatkan pahala sama sekali. Artinya, ya, artinya Bapak Ibu, pahalanya itu 0, sahabat-sahabat semua. Ya, maka Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Perkara apa saja sih yang makruh ini, ya? Perkara apa saja sih yang makruh ini yang bisa mengurangi kadar pahala salat kita? Nah, sahabat ilmu, perkara makruh yang pertama adalah kita meninggalkan, ya, atau kita tidak membaca doa tahiyatul akhir, ya. Bapak Ibu, membaca doa tahiyatul akhir dalam salat kita hukumnya adalah sunnah. Kalau kita tinggalkan, maka hukumnya adalah makruh. Contoh Bapak Ibu semua, siapa di antara kita yang ketika sampai membaca kalimat fil alamina innaka hamidum majid langsung Assalamualaikum. Ada tidak Bapak Ibu semua? Ada tidak Bapak Ibu? Ketika sampai kepada kalimat fil alamin innaka hamidum majid, langsung Assalamualaikum. Kalau ada, coba komen ada. Boleh ya Bapak Ibu semua komentar, dan gak akan rugi untuk komentar ya. Silakan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita tidak membaca doa tahiyatul akhir, tidak membaca doa tahiyatul akhir dalam salat kita, maka salat kita akan berkurang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita beberapa doa, ya, untuk doa tahiyatul akhir ini. Yang pertama, misal Nabi ajarkan, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Nah, hafal tidak Bapak Ibu doa yang pertama, ya? Sudah hafal atau belum Bapak Ibu doa yang pertama? Kalau sudah hafal, komen hafal. Kalau belum hafal, komen belum hafal, ya. Doa yang pertama tadi saya bacakan, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Kak Kepo belum? Oke, terima kasih Kak Kepo atas responnya. Yang lain sudah hafal atau belum, ya? Yang lain sudah hafal atau belum? Nah, sahabat-sahabat sekalian, ya, adapun doa yang kedua, misalnya Nabi contohkan kepada kita, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, Bapak Ibu, doa yang pertama ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Adapun doa yang kedua, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, itu juga sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Bahkan hadis yang kedua ini diriwayatkan lewat jalur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapak Ibu semua, ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, inilah perkara makruh yang pertama, ya. Inilah perkara makruh yang pertama. Kalau kita tidak membaca doa tahiyatul akhir ini, maka kita jatuh kepada perkara yang makruh. Perkara makruh yang kedua, apa dia Ustadz? Ya, perkara makruh yang kedua adalah kita sholat di tempat yang sama. Ya, salat di tempat yang sama hukumnya adalah makruh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh misal kita sedang salatnya di sini. Nah, misalnya ini rumah kita. Ini misalnya masjid deh. Kita sebutkan ini masjid misalnya. Kalau kita misalnya salat di tempat yang sama, ini saf salat dan kita salatnya hanya di satu titik saja, maka perkara ini adalah perkara yang makruh. Bapak Ibu, salat itu harusnya kita berpindah-pindah, ya. Jika memungkinkan, maka kita salatnya berpindah-pindah. Mungkin ketika zuhur kita di sini salatnya, ketika subuh geser ke sini, begitu ya, dan seterusnya Bapak Ibu semua. Ya, nah sahabat-sahabat sekalian, kalau kita membiarkan sholat di tempat yang sama secara terus-menerus gitu ya, di sana terus, maka sholatnya adalah makruh, bisa mengurangi kadar pahala sholat kita. Oke, ya, sekalipun sholatnya di dalam rumah, sekalipun sholatnya di dalam masjid, ataupun sholatnya di dalam mihrab sekalipun. Oke, perkara makruh yang ketiga Bapak Ibu, ya, perkara makruh yang ketiga. Apa dia Ustadz? Yakni kita tidak memakai peci, ya. Tidak memakai peci ketika sholat bagi laki-laki hukumnya adalah makruh, ya. Tidak memakai peci, tidak memakai penutup kepala ketika sholat hukumnya adalah makruh bagi laki-laki. Sahabat sekalian, inilah perkara makruh yang ketiga, ya. Perkara makruh yang keempat adalah tidak membaca yang kedua, ya. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita membaca surat, ya, membaca surat pada rakaat 1 dan rakaat yang kedua hukumnya adalah sunnah, tapi kalau kita tinggalkan hukumnya adalah makruh. Kemudian kita masuk lagi kepada perkara makruh yang kelima, ya. Perkara makruh yang kelima adalah ketika kita sujud hidung tidak kena sejadah, ya. Hidung tidak kena sejadah hukumnya adalah makruh juga. Nah, Bapak Ibu, inilah 5 perkara yang makruh yang harus kita waspadai, yang harus kita hati-hati, jangan sampai 5 perkara
makruh ini masih kita lakukan dalam sholat kita. Kalau kita masih melakukan salah satu saja daripada 5 perkara makruh ini, maka sholat kita akan berkurang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham tidak Bapak Ibu untuk 5 perkara makruh ini? Faham belum Bapak Ibu untuk 5 perkara makruh ini? Kalau sudah faham, coba komen faham ya. Kalau sudah faham, komen faham sahabat-sahabat sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk lagi nih sekarang kepada 2 perkara sunnah ya. Kita masuk kepada 2 perkara sunnah. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, 2 perkara sunnah ini sering kita tinggalkan, sering kita lupakan ya. Apa dia Ustadz? Perkara sunnah yang pertama adalah kita mengangkat tangan ya. Perihal mengangkat tangan saat sholat. Nah, Bapak Ibu, mengangkat tangan saat sholat sekurang-kurangnya ini ada pada 4 tempat ya. Ada pada 4 tempat. Yang pertama adalah pada rakaat yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Pada rakaat yang pertama kita angkat tangan kita seperti ini ya. Kemudian mengangkat tangan juga ketika sholat adalah ketika kita masuk pada rakaat yang ketiga. Bangun dari tahiyat awal ke rakaat yang ketiga, Allahu Akbar, angkat lagi tangan kita. Itu juga perkara sunnah ya. Kemudian ketika hendak melakukan ruku' dan ketika hendak melakukan i'tidal ya. Keempat tempat ini hukumnya adalah sunnah, bagian daripada adab ketika kita melakukan sholat ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang selalu mengangkat tangannya ketika sholat pada 4 tempat ini ya? Kalau Bapak Ibu semua sering mengangkat tangan pada 4 tempat ini, alhamdulillah ya. Maksudnya berpindah ketika sholat bagaimana saja. Jadi sholatnya tidak di satu tempat saja keafifah ya. Jadi sholatnya tidak hanya di satu tempat saja, bisa berpindah-pindah. Ya sholat zuhurnya di sini, asarnya nanti geser lagi dan seterusnya Bunda ya. Oke, perkara sunnah yang kedua. Kita masuk kepada perkara sunnah yang kedua. Nah, Bapak Ibu, boleh ya yang mau tap-tap layar, silakan sambil tap-tap layar. Oke, Bapak Ibu, perkara sunnah yang kedua adalah ketika kita berwudu ya. Ketika kita berwudu, yakni istinsyak namanya ya. Istinsyak. Apa itu istinsyak Bapak Ibu? Ada yang tahu apa itu istinsyak? Ya, istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung ya. Memasukkan air ke dalam hidung ya, hukumnya adalah sunnah ketika kita berwudu ya. Izin saya tanya lagi boleh ya Bapak Ibu ya. Siapa yang ketika berwudunya suka memasukkan air ke dalam hidung, coba komen A. Dan siapa yang tidak suka memasukkan airnya ke dalam hidung, coba komen B. Yang kadang-kadang masukkan, kadang-kadang tidak, coba komen A, B. Coba Bapak Ibu semua ya. Ini perkara sunnah. Siapa yang suka memasukkan air ke dalam hidungnya, coba komen A. Dan siapa yang tidak memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu, komen B. Yang kadang-kadang komen AB. Oh, Masya Allah, banyak yang memilih AB, banyak ya. Yang memilih A juga ada, yang memilih B juga ada, Masya Allah ya. Nah, sahabat saya AB Ustaz, hehe, nggak apa-apa Bunda ya, nggak apa-apa. Mau pilih A, pilih B juga nggak apa-apa. Hai sahabat-sahabat sekalian ya, sahabat ilmu, memasukkan air ke dalam hidung hukumnya adalah sunnah ya. Lebih afdolnya, lebih bagusnya kita istiqomahkan, kita lakukan perkara ini Bunda semua ya. Jadi ketika berwudu itu bukan dimasukkan air ke dalam hidung. Istinsyak namanya ya. Terima kasih Kak Berlian atas nawarnya ya, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, inilah perkara-perkara sunnah, inilah perkara-perkara yang makruh dalam sholat. Dan tadi kita sudah ceritakan ada 8 perkara yang bisa membatalkan sholat Bapak Ibu semua. Kira-kira Bapak Ibu ya, daripada ketiga bab tadi ya, daripada ketiga bab tadi kita ada 2 perkara sunnah tetapi sering kita tinggalkan. Kira-kira Bapak Ibu ya, penting tidak sih ilmu tentang sholat ini ya? Penting tidak Bapak Ibu ilmu tentang sholat ini? Kalau dirasa penting, coba komen penting ya. Kalau dirasa penting, coba komen penting. Kalau puasa gimana Pak Ustadz? Kalina tidak apa-apa, Kalina dimasukkan aja airnya ke dalam hidung tetapi tidak begitu kuat ya. Jangan terlalu berlebihan, cukup dihirup sedikit saja untuk airnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau dirasa penting, coba komen penting ya. Kalau dirasa penting, coba komen penting. Dan silahkan buat teman-teman semua, kalau dirasa penting ilmu ini, Bapak Ibu mendapatkan kebaikan, yuk bismillah kita sebarkan ilmunya lagi. Kita bantu sebarkan ilmunya lagi. Tekan tombol share-nya sebanyak-banyaknya. Oke Bapak Ibu, kita masuk lagi sekarang kepada pembahasan selanjutnya. Siapa yang mau dilanjut pembahasannya, coba komen lanjut ya. Siapa yang mau dilanjut pembahasannya, coba komen lanjut Bapak Ibu semua. Ya Allah Rabbi, mana tadi? Ya, yang mau lanjut coba komen lanjut. Oke, Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas perkara-perkara apa saja yang membatalkan sholat, perkara makruh dan juga perkara sunnah ya. Sekarang kita masuk nih, ada 3 ilmu ya. Ada 3 ilmu yang hukumnya wajib untuk kita pelajari, yang hukumnya wajib untuk kita pelajari. Sampai kapan Ustadz wajibnya? Sampai kita mati, sampai kita meninggal dunia ya. Maka sahabat-sahabat sekalian ya, siapa yang mau tahu ketiga ilmu wajib ini, komen mau tahu ya. Siapa yang mau tahu 3 ilmu wajib ini, silahkan komen mau tahu.
Bapak, Ibu, kalau kita tidak mempelajari ketiga ilmu wajib ini, maka kita patut khawatir kita selama ini berada dalam berdosa setiap saat, ya. Kita melakukan sholat bukannya mendatangkan pahala, malah mendatangkan dosa, ya. Setiap nafasnya, setiap menit dan juga setiap detiknya malah mengundang dosa, Bapak Ibu semua, ya. Kenapa, Ustaz? Tersebab kita tidak mempelajari ketiga ilmu wajib ini. Ustaz, memang ada ya sholat yang tidak diterima oleh Allah. Bukankah Allah itu Maha Penerima taubat, ya, sahabat-sahabat sekalian? Kadang saya suka agak sedikit tergelitik dengan komentar-komentar begitu, ya. Misal, Ustaz, kan Allah Maha tahu, yang tahu sah atau tidak itu adalah Allah, bukan Ustadz. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Nabi kita sampaikan satu hadis untuk kita semua. Innar rajula la yusalli sittina sana. Ada seseorang yang dia itu sholat selama 60 tahun lamanya, tetapi sholatnya ternyata tidak diterima satupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, 60 tahun dia sholat, tetapi sholatnya tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataannya Nabi, bukan perkataan saya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, yuk sama-sama kita belajar lagi, ya, belajar lagi sholat dan belajar lagi tentang ketiga ilmu wajib ini agar jangan sampai kita ini berdosa setiap saat. Bapak Ibu, ancamannya buat orang-orang yang tidak belajar ini, yang tidak mau belajar, berarti kan dia dalam keadaan jahil, Bapak Ibu, betul tidak? Kalau dia tidak berilmu berarti dia kan jahil, ya. Tidak, dia mati dalam keadaan jahil, maka nanti kalau wafat akan digolongkan bersama orang-orang yang fasik, ya. Dia akan digolongkan bersama orang-orang yang fasik, digolongkan bersama orang-orang yang melakukan zina, digolongkan bersama orang-orang yang suka melakukan judi, dan juga orang-orang yang suka melakukan minum-minuman arak. Disejajarkan dengan mereka. Sekalipun kita tidak berzina, tetapi karena kita jahil tidak mau berilmu, dikumpulkan nanti bersama mereka. Kalau sudah fasik maka otomatis kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyazubillah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita akan coba bagikan tiga ilmu ini apa saja. Nah, ya, coba Bapak Ibu semua sambil tap-tap layarnya kita jelaskan lagi ketiga ilmu wajib ini. Nah, Bapak Ibu, ilmu yang pertama disebut dengan ilmu tauhid, yang kedua disebut dengan ilmu fiqih, dan yang ketiga disebut dengan ilmu tasawuf. Siapa yang baru tahu ketiga ilmu ini, komen baru tahu, dan siapa yang sudah tahu, komen sudah tahu, ya. Siapa yang sudah tahu, komen sudah tahu, ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu tauhid adalah ilmu tentang apa sih, Ustadz? Ya, ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, berma'rifatullah, ya. Kemudian juga tauhid membahas tentang sifat-sifat Allah, Allah sebagai Ar-Razzaq, Allah sebagai Al-Khaliq, dan lain sebagainya, ya. Kemudian ilmu fikih itu Bapak Ibu adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu tentang salat, ya. Bagaimana cara kita melakukan zakat, bagaimana melakukan puasa, melakukan haji dan juga umroh. Bahkan Bapak Ibu, ilmu fikih ini membahas tentang bagaimana cara kita bersuci, melakukan berwudu, membersihkan najis, membersihkan BAB dan lain sebagainya. Itu dibahas dalam kitab ataupun dalam ilmu fikih. Yang ketiga ada ilmu tasawuf, Bapak Ibu. Ilmu tasawuf adalah ilmu tentang bagaimana kita memperbaiki hati kita, ilmu tentang bagaimana kita berakhlak, kita beradab ya kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia dan lain sebagainya, ya. Bukan Bunda Elmira, bukan. Ini saya lagi live, bukan rekaman, ya. Kemudian ilmu tasawuf juga membahas tentang apa lagi? Tentang agar kita terhindar daripada sifat-sifat riya, terhindar daripada sifat-sifat ujub, terhindar daripada sifat-sifat hasad. Nah, Bapak Ibu, ketiga ilmu ini dari ilmu tauhid, fikih dan juga ilmu tasawuf, ketiga-tiganya ini wajib untuk kita pelajari. Nah, Bapak Ibu, kalau kita hanya belajar ilmu fikih saja, ya, kita hanya belajar fikih saja tapi tidak mau belajar ilmu tasawuf, maka kita dikategorikan sebagai orang yang fasik, ya. Kemudian kalau kita hanya belajar ilmu tasawuf saja, tidak mau belajar ilmu fikih, maka kita dikategorikan sebagai orang yang zindik. Orang yang fasik nanti tempatnya di dalam neraka, orang zindik ini tempatnya juga sama di dalam neraka, Bapak Ibu semua. Masya Allah. Sudah tahu tapi ngerjakannya susah, betul Bunda, ya. Maka pentingnya kita belajar dengan ada bimbingannya. Sahabat-sahabat sekalian, ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang betul-betul mau belajar terkait dengan ilmu tauhid ini, belajar ilmu tentang fikih ini, belajar ilmu tentang tasawuf ini? Siapa yang mau, coba komen mau, nanti kita detailkan lagi tentang masalah sholat ini. Silakan. Ada tidak yang betul-betul mau belajar? Coba ada tidak? Kalau ada, coba komen, ya, mau belajar, ya. Yang mau belajar coba komen mau belajar. Lihat Bapak Ibu semua, ya. Kalau kita lihat tentang masalah salat, ternyata salat itu jangan sampai kita salat asal-asalan, ya. Salat itu ada yang namanya rukun salat, ada namanya syarat sah salat. Rukun salat saja Bapak Ibu jumlahnya ada 13, syarat sah salat jumlahnya ada 8. Syarat takbir jumlahnya ada 16, syarat membaca Fatihah jumlahnya ada 10, syarat melakukan sujud ada 7, anggota sujud jumlahnya ada 7. Kemudian juga kalau sholatnya ada tasydid ataupun sabdu yang harus kita tunaikan. Tasydid dalam bacaan Al-Fatihah kita sekurang-kurangnya ada 14, tasydid dalam bacaan tahiyat jumlahnya ada 21. Ini tentang masalah sholat. Belum lagi nanti kita belajar tentang bagaimana cara melakukan wudu yang sesuai dengan wudunya Nabi, bagaimana kita melakukan tayamum, ya, bagaimana kita melakukan istinja, bagaimana kita membersihkan najis, bagaimana cara kita mandi wajib, Bapak Ibu semua. Ya, mau tidak Bapak Ibu semua kita belajar lagi tentang masalah sholat, ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali melihat nomor-nomor ini? Coba Bapak Ibu semua. Siapa yang baru pertama kali? Oh, Ustadz, rukun salat itu ada 13 ya? Oh, syarat sah salat itu ada 8 ya? Siapa yang baru pertama kali melihat? Coba komen baru lihat.
Ya, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka daripada itu kami ingin mengajak khususnya kepada Bapak Ibu semua untuk sama-sama belajar ya menuntut ilmu agama ini ya. Silahkan Bapak Ibu coba komen seperti ini di kolom komentar ya. Kita harusnya malu kepada Allah ya. Kita berazam pada tahun 2025 kita mau belajar ilmu agama. Ya, mau belajar ketiga ilmu. Silahkan Bapak Ibu semua bisa ditulis seperti ini di kolom komentarnya. Azam tahun 2025 mau belajar ketiga ilmu wajib. Ya, silahkan sahabat-sahabat sekalian ditulis seperti ini di kolom komentar. Insya Allah kita akan pilih ya di antara 320 orang yang hadir pada siang hari ini, kita akan pilih hanya 10 orang saja yang betul-betul mau belajar bersama kami, yang betul-betul mau memperbaiki sholatnya, mau belajar lagi tentang masalah wudhunya, sholatnya dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu tulis seperti ini di kolom komentar. Azam tahun 2025 mau belajar ketiga ilmu wajib. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malukah kita kepada Allah ya? Malukah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah berikan kepada kita berbagai macam nikmat ya. Allah sudah berikan kepada kita apapun yang kita minta sampai detik ini. Allah sudah berikan kepada kita kendaraan, Allah sudah berikan kepada kita rumah, ya Allah sudah berikan kepada kita tempat tinggal, anak cucu dan lain sebagainya. Tahu-taunya ketika kita menghadap kepada Allah, kita sholat kepada Allah, kita sholat dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak berilmu. Bapak Ibu semua, kita patut khawatir Bapak Ibu semua. Jangan-jangan sholat kita selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan sholat kita selama ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa usah ditolak? Karena kita tidak belajar menuntut ilmu agama ini. Ya, sahabat-sahabat sekalian, yuk sama-sama kita tulis seperti ini di kolom komentar. Kita akan pergi belajar, kita akan menuntut ilmu syar'i, ilmu tauhid, ilmu fikih dan juga ilmu tasawuf ini sebagai langkah dan upaya untuk memperbaiki sisa usia hidup kita selama ini yang mungkin ya kita tertinggal jauh dengan teman-teman kita yang lain. Sahabat-sahabat sekalian ya, kita akan ajak Bapak Ibu semua untuk belajar nanti di dalam grup yang tertutup ya, hanya untuk 10 orang saja ya. Siapa yang betul-betul mau coba komen mau ya, hanya untuk 10 orang saja. Saya akan ajak 10 orang itu untuk belajar di dalam grup yang tertutup ya. Kenapa usah tertutup grupnya? Karena biar fokus untuk belajar ya. Karena biar fokus untuk belajar. Nanti kita belajar di dalam grup tertutup ini bersama guru-guru kami. Bersama guru-guru kami Bapak Ibu ada bimbingannya. Sehingga kalaupun kita tidak paham, nanti kita bisa tanyakan kepada gurunya, bisa lewat japri ataupun ditanyakan di dalam grup. Kemudian Bapak Ibu nanti juga kita akan belajar menggunakan 2 buah kitab ini. Ada kitab Safinatun Najah. Kita akan detailkan bukan hanya teori, kita akan belajar lagi tentang bagaimana sih cara wudu yang benar, bagaimana cara melakukan salat yang benar. Rukun salat kita akan detailkan lagi Bapak Ibu. 13 rukun salat ini nanti kita detailkan. Kemudian syarat sah takbiratul ihram jumlahnya ada 16. Salah satu saja kita langgar, misalnya tadi nomor 6 ini, tidak memanjangkan bacaan pada huruf hamzah dalam kalimat Allah seperti Allah, maka takbirnya tidak sah. Nanti kita detailkan ke 16-16-nya ini. Kemudian juga syarat membaca Fatihah jumlahnya ada 10, nanti kita detailkan. Ya, tasydid dalam Al-Fatihah jumlahnya ada 14. Satu saja tasydidnya kita hilangkan. Misal iyyaka na'budu, kita hilangkan tasydidnya, kita baca seperti ini iyyaka na'budu, maka maknanya sudah berubah jauh. Maknanya apa? Kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami meminta pertolongan. Bapak Ibu semua, tuh berbahaya kalau kita kalau kita hilangkan tasydidnya pada bacaan bacaan Fatihah kita. Tasydid pada tahiyat ada 21 tempat, anggota sujud jumlahnya ada 7, tempat mengangkat tangan jumlahnya ada pada 4 tempat ya, dan lain sebagainya. Perkara-perkara yang membatalkan salat jumlahnya ada 14. Tadi kita baru bercerita 8 perkara saja Bapak Ibu. Ternyata yang membatalkan salat ini selama ini ada 14. Maka Bapak Ibu, yuk sama-sama kita cek apakah salat kita selama ini masih melakukan perkara-perkara ini dalam salat kita. Jangan-jangan Bapak Ibu semua, kalau kita masih melakukan perkara-perkara ini dalam salat kita, ternyata salat kita tidak sah, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kitab yang pertama, ada kitab Safinatun Najah. Kemudian kitab yang kedua, kita akan berikan Bapak Ibu kitabnya ini ya. Ada kitab Bidayatul Hidayah. Nanti kita belajar lagi tentang adab-adab berwudu ya. Kemudian juga adab-adab ketika kita melakukan salat. Adab berwudu Bapak Ibu sekurang-kurangnya ada 24 adab. Salah satunya adalah kita membaca doa ini setelah kita selesai berwudu. Kalau kita membaca doa ini setelah berwudu, maka insya Allah Allah bukakan 8 pintu surga bagi kita semua ya. Kemudian bagian daripada adab berwudu adalah kita memasukkan air ke dalam hidung. Istinsyak yang tadi kita bahas tuh Bapak Ibu semua. Memasukkan air ke dalam hidung adalah sunnah dan disertai juga dengan doa-doanya. Allahumma urini ru'yatal jannah wa anta 'ani radin. Ya Allah, ciumkanlah kan hidungku ini bau wangi surga sedang Engkau ridho kepadaku. Baca doa ini ketika kita melakukan istinsyak. Ketika kita istinsyaknya menghembuskan air daripada hidung, baca juga doanya. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bau busuk api neraka dan daripada kejahatan tempat kediamanku. Ketika membasuh muka juga ada doanya, membasuh tangan juga ada doanya. Bapak Ibu, mau tidak kita detailkan lagi tentang bagaimana cara wudu kita ini, bagaimana cara melakukan salat ini ya. Bapak Ibu coba lihat ya, adab ketika kita melakukan salat sekurang-kurangnya ada 52 adab. Salah satunya mengisyaratkan dengan telunjuk jari yang kanan ketika menyebut illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Angkat telunjuk jari yang kanan kita ini sambil mata kita melihat ke arah tangan yang kita angkat ini sampai dengan salam, kita tatap sisi telunjuk ini. Siapa yang baru tahu? Komen baru tahu.
Ya, siapa yang baru tahu bahwa ketika menyebut illallah itu harus diangkat tangannya dan kita matanya kita menengok ke alas ini sampai dengan salam. Siapa yang baru tahu? Komen baru tahu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, bagian daripada adab ketika sholat adalah kita mengucapkan kalimat sami'allahu liman hamidah dan kita baca doa ini, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta wa min syai'in ba'du. Masya Allah ya. Kita baca doa ini, maka ada 30 malaikat yang mendoakan kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mau tidak kita belajar ini ya? Mau tidak Bapak Ibu belajar ya, mendapatkan 2 buah kitabnya, belajar di dalam grup tertutup, belajar nanti bersama guru-guru kami. Insya Allah Bapak Ibu semua kita akan khatamkan kedua buah kitab tadi, membahas tentang ketiga ilmu tadi ya, ilmu fikih, ilmu tauhid dan juga ilmu tasawuf. Kemudian Bapak Ibu semua kita akan belajar nanti selama 3 bulan dan kelasnya ini online. Totalnya nanti ada 24 sesi. Kita belajar di hari Sabtu dan juga di hari Ahad. Insya Allah tidak mengganggu aktivitas bisnis kita, tidak mengganggu aktivitas kerja kita Bapak Ibu ya. Selama 3 bulan belajarnya online. Kemudian Bapak Ibu yang 8 orang tadi yang akan saya undang ke dalam grup ini, Bapak Ibu juga berkesempatan untuk mengajak seluruh anggota keluarga besarnya. Ajak satu keluarga besarnya untuk masuk ke dalam grup tertutup ini. Ajak nanti ayahnya, ajak nanti ibunya, ajak nanti suami, istri, adik, kakak, anak, cucu dan lain sebagainya. Undang mereka untuk masuk ke dalam grup ini untuk sama-sama kita belajar ilmu agama ya. Kalau tertinggal kelasnya Bapak Ibu bisa tonton rekaman-rekaman yang nanti saya akan berikan dan juga nanti akan kita berikan catatan-catatan ataupun notulensinya. Ada tidak yang mau belajar Bapak Ibu semua? Belajar apa Ustaz? Belajar memperbaiki sholat, belajar memperbaiki wudhu, belajar tentang akidah, tentang tauhid, belajar tentang tasawuf dan juga ilmu fikih. Ada yang mau tidak Bapak Ibu semua? Saya hanya buka kesempatan ini hanya untuk 10 orang saja ya. Hanya untuk 10 orang saja. Yang betul-betul mau coba komen mau. Yang betul-betul mau coba komen mau karena kesempatan ini sangat-sangat terbatas. Kalau sudah saya tutup live-nya nanti Bapak Ibu tidak bisa melakukan pendaftaran lagi. Hanya untuk 10 orang saja, hanya untuk 10 orang saja. Kak Rudi, Kak Evi mau. Yang lain ada lagi tidak yang mau belajar ya? Kak Zan baru 3 orang. Masya Allah ya. Kak Sa'iyah baru 4 orang. Kak hanya Robi Masya Allah ya. Kak Yuanda 5 orang. Tuh tinggal 5 orang lagi. Masih ada tidak ya? Hanya untuk 10 orang saja. Kak Cutpu ya. 4 orang lagi berarti. Masih ada tidak ya yang mau belajar ya? Kak Anim tinggal 3 orang lagi. Tinggal 3 orang lagi saja. Yang betul-betul mau belajar ada 3. Ada tidak ya? Nah, Kak Murtini tinggal 2 orang lagi saja. Ada tidak ya? Tinggal untuk 2 orang lagi saja. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul mau belajar coba komen mau ya. Sudah ada 8 orang tadi yang sudah komentar. Baik sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan Bapak Ibu kita belajar di dalam grup, dapat juga kitabnya, belajar selama 3 bulan, belajarnya online di hari Sabtu dan juga di hari Ahad. Kemudian kita juga satu keluarga besar bisa masuk ke dalam grup, bisa mengajak ayah, ibu, suami, istri, adik, kakak, anak, cucu dan lain sebagainya, ajak mereka untuk masuk ke dalam grup tertutup ini, dapat juga rekamannya, dapat juga catatannya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin kami sampaikan untuk bisa masuk ke dalam grup tertutup ini, bisa mendapatkan kitab, setidaknya ada sedikit infak yang akan kita keluarkan Bapak Ibu semua ya, karena kita akan pergi belajar, karena kita akan menuntut ilmu, akan memperbaiki kualitas ibadah kita, wudhu kita dan lain sebagainya. Ada sedikit iuran yang akan kita keluarkan. Masih semangat tidak Bapak Ibu? Kalau ada sedikit infak, ada sedikit iuran yang harus kita keluarkan. Coba kalau masih semangat coba komen semangat ya. Kalau masih semangat coba komen semangat. Makanya saya hanya akan pilih saja untuk 10 orang saja. Ya, hanya untuk 10 orang saja Bapak Ibu semua. Coba yang masih semangat coba komen semangat. Maaf saya pending dulu. Kenapa Kak Rudi di pending dulu? Silahkan Kak Rudi ya, kalau mau pending dulu silahkan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, infaknya berapa Ustaz? Apakah 1 juta? Apakah 2 juta? Bukan Bapak Ibu. Infaknya Bapak Ibu cukup mengeluarkan infaknya di harga Rp200.000 saja ya. Hanya di Rp200.000 saja Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan grup tertutupnya, belajar bersama guru, dapat kitabnya, belajar selama 3 bulan online. Satu keluarga besar bisa masuk ke dalam grup ini, dapat rekaman dan juga dapat catatannya ya. 200.000 ini Bapak Ibu ya, harganya Rp200.000 ini bisa belajar seumur hidup. Maksudnya bagaimana Ustaz? Bapak Ibu insya Allah kelasnya akan kita mulai pada bulan Februari ini ya. Kita akan mulai kelasnya pada bulan Februari ini, bulan 2, bulan 3, bulan 4 ya. 3 bulan pertama Bapak Ibu bisa bergabung. 3 bulan kelasnya online, Sabtu dan juga hari Ahad. Kalau misalnya Bapak Ibu ada halangan ya, tidak paham, belum mengerti, Bapak Ibu nanti bergabung lagi pada bulan 5, 6, 7, 3 bulan berikutnya belajar lagi tanpa dikenakan biaya lagi. Ustaz masih belum paham? Silahkan Bapak Ibu ikut lagi di bulan berikutnya. Masih belum paham? Gabung lagi nanti di bulan 11, 12 dan juga bulan Januari tahun 2026 tanpa dikenakan biaya lagi, tanpa dikenakan tanpa dikenakan infak lagi. Jadi harga segini sudah untuk akses selamanya, belajar kita sampai mati, belajar sampai kita bosan. Murah atau mahal Bapak Ibu semua? Rp200.000 ini untuk seumur hidup, dan juga yang belajar bukan cuma Bapak Ibu, tetapi juga seluruh anggota keluarganya bisa diajak untuk belajar masuk ke dalam grup tertutup ini ya. Sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya kami di sini ada 2 paket ya. Ada paket di harga Rp200.000, Bapak Ibu akan mendapatkan 1 buah kitab, yakni kitab Safinatun Najah, belajar tentang 1 ilmu, yakni ilmu fikih ya. Bapak Ibu tambah paket yang kedua, yaitu tambah Rp50.000 lagi saja. Bapak Ibu ya bisa mendapatkan 2 buah kitab tadi, kitab Safinatun Najah dan juga kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian juga Bapak Ibu belajar ketiga ilmu wajib, ilmu
tentang tauhid, ya, belajar nanti tentang ilmu fikih dan belajar nanti tentang ilmu tasawuf. Ketiga ilmu wajib ini. Silakan Bapak Ibu mau paket yang mana? Paket satu di harga Rp200.000 belajar satu kitab, belajar satu ilmu, ataukah Bapak Ibu tambah paket ambil paket yang kedua tambah Rp50.000 lagi saja, Bapak Ibu bisa mendapatkan 2 buah kitab, belajar 3 ilmu wajib tadi. Silakan Bapak Ibu mau paket yang satu atau paket yang kedua. Saya hanya buka kesempatan ini hanya untuk 10 orang saja yang betul-betul mau belajar ilmu agama ini, yang betul-betul mau belajar, ya, yang betul-betul mau meluangkan waktunya, mau bersusah payah begitu ya, mau meluangkan waktu untuk belajar. Nah, silakan Bapak Ibu mau paket yang mana? Paket yang satu atau paket yang kedua? Silakan komen Bapak Ibu semua. Kalau kita ambil paket yang kedua, dapat 2 buah kitab, dapat 3 ilmunya, belajar kita sampai mati, dan kita bisa mengajak seluruh anggota keluarganya, Bapak Ibu. Ya, kita bisa mengajak seluruh anggota keluarganya. Ustadz, keluarga aku ada 20 orang, Ustadz, tidak menjadi masalah. Ustadz, keluarga aku ada 30 orang, Ustadz, tidak menjadi masalah. Ajak semuanya masuk ke dalam grup. Ya, 1 orang saja yang berinfak, 1 orang yang membayar. Bapak Ibu bisa mengajak seluruh anggota keluarganya untuk masuk ke dalam grup tertutup ini. Masya Allah. Ya, nah, baru ada Kak Cut yang sudah komen. Yang lain pada semangat tidak Bapak Ibu ini? Ya, kita akan pergi belajar Bapak Ibu. Kita akan bimbing bagaimana sih tutorial cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, yang sesuai dengan sunnahnya Nabi, sifat sholat Nabi, sifat wudhunya Nabi. Masya Allah, sudah ada 2 orang yang baru komentar ya. Silakan Bapak Ibu yang betul-betul mau belajar, yang betul-betul mau menimba ilmu, silakan coba komen ready ya. Yang ready coba komen ready. Kita akan buka kesempatan ini hanya untuk 10 orang saja. Nanti cara daftarnya bagaimana Ustadz? Nanti daftarnya Bapak Ibu akan kami bukakan keranjang kuning. Silakan Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran di keranjang kuningnya, lakukan check out dan juga langsung payment. Silakan Bapak Ibu, nanti akan kita masukkan ke dalam grup tertutup. Ya, nanti kita belajar menghatamkan ke 2 buah kitab ini, ya, belajarnya selama 3 bulan, mengajak seluruh anggota keluarganya. Kalau tertinggal kelasnya nggak usah khawatir, nanti ada rekamannya ya. Nanti juga akan kami kirimkan catatan-catatannya ataupun notulensinya Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan Bapak Ibu, sudah saya sematkan di keranjang kuning ya. Sudah saya masukkan di keranjang kuning. Silakan Kak Cutpu dan juga Kak Yuyun bisa langsung dicek di keranjang kuningnya, ambil etalase yang nomor 1 ya. Ambil etalase yang harga Rp250.000 ada di etalase nomor 1 Bapak Ibu. Kita akan belajar detailkan ya. Kita detailkan tentang bagaimana sih belajar selama 3 bulan, ada 24 sesi totalnya ya. Nanti kita detailkan Bapak Ibu adab-adab berwudu. Yuk sama-sama kita hafalkan doa ini. Adab-adab melakukan salat, yuk kita detailkan lagi nanti insyaallah ya. Adab-adab dalam salat ini Bapak Ibu jumlahnya ada 52 ya. Ada 52 adab sekurang-kurangnya adab dalam melakukan berwudu. Silakan Bapak Ibu yang betul-betul serius saja ya. Hanya untuk 10 orang saja. Kak Yuanda, Kak Hanya Robi, Kak Saiyah, Kak Zan, Kak Evi ya, Kak Rudi, silakan Bapak Ibu ya. Kak Evi, Kak Hansa, silahkan. Kak Raisa dan teman-teman yang lain yang sudah check out, komen sudah check out ya. Kak Yuyun juga silahkan. Saya hanya buka kesempatan ini hanya untuk 10 orang saja ya. Hanya untuk 10 orang saja yang betul-betul mau belajar ketiga ilmu wajib ini ya. Maka Bapak Ibu kami sampaikan ya, bahwa Allah itu ya tidak akan pilih-pilih untuk memilih orang yang untuk diberikan rezeki. Baik dia itu taat ataupun berbuat maksiat, untuk rezeki Allah akan berikan kepada mereka ya. Tetapi Bapak Ibu untuk pemahaman kepada ilmu agama ya, Nabi sampaikan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau misalnya Allah sudah berkehendak kepada seseorang, Allah menginginkan kebaikan kepada diri kita, maka Allah akan bukakan ya, Allah akan mudahkan kita untuk memahami ilmu agama. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu hanya orang-orang pilihan Allah yang betul-betul mau belajar ilmu agama. Ya Bapak Ibu ya, silakan diambil kesempatan ini hanya untuk 10 orang saja. Yang sudah check out, komen sudah check out ya. Yang sudah check out silakan komen sudah check out. Pembayarannya bisa langsung transfer, bisa dengan COD juga. Silakan. Saya hanya buka kesempatan ini sampai jam 14.00 ya. Sampai jam 14.00 atau sampai jam 2. Kalau sudah jam 2 nanti saya tutup live-nya. Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi melakukan pendaftaran ya. Silakan Bapak Ibu dimanfaatkan kesempatan ini hanya untuk 10 orang saja yang betul-betul serius mau belajar. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin ya. Barang siapa yang sudah dikehendaki oleh Allah sebuah kebaikan, maka Allah bukakan apa? Bukakan kemudahan untuk dia